Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sayyidil Walid Maulana Al-Habib Lutfi Yahya sekeluarga besarnya yang ada di tengah-tengah kita, semoga beliau dan anak cucunya diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya, kita bisa mengikuti beliau, langkah-langkah beliau sebagai sesuatu yang harus kita amalkan menjadi pegangan fid-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib wa syara'if yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Banyumas yang saya hormati, seluruhnya, semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini, yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling mulia, tempat yang tidak ada yang menandingi kemuliaannya, karena ini adalah majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita hadir di sini adalah tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mungkin tidak kecuali kita pulang dari sini mendapatkan maghfirah, rahmat, keberkahan, keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa kita setiap bulan Rabiul Awal, khususnya di bulan Rabiul Awal, kita euforia, kita melahirkan kesenangan, kita melahirkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari-harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hari-harinya Allah? Hari-harinya Allah adalah hari di mana Allah memberikan kenikmatan, memberikan karunia, memberikan anugerah. Maka pada saat kita menerima anugerah dari Allah, menerima karunia dari Allah, maka wajib kita ingat kepada karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingat karunia Allah yang dinamakan hari-harinya Allah, itu adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada karunia yang lebih besar dibanding zahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada rahmat yang lebih agung dibanding zahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Maka pantas kalau kita malam ini, bahkan di hari-hari kita berikutnya, kita akan selalu mengagungkan, memuji, meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang amat dipercaya oleh Allah, sehingga baginda Rasul membawa amanat Allah untuk membagikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Allah tidak mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali beliau menjadi rahmat untuk alam semesta, termasuk isi daripada alam semesta. Ini adalah peringatan, adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lin nas, tapi baginda Rasul adalah rahmatan lil alamin, beserta isi-isi yang ada di alam dunia ini mendapat rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa rahmatan lil alamin ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya memberikan rahmat untuk orang mukmin, untuk orang Islam, tapi di luar mukmin, di luar Islam mendapatkan rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, memberikan apapun yang berwujud dunia itu tidak hanya untuk orang yang dicintai saja, tapi orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaplikasikan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasul adalah manusia pilihan, manusia yang melahirkan toleransi di alam dunia. Ini adalah baginda Rasul. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak didohirkan di alam dunia, tidak ada toleransi. Maka Islam juga menjadi agama yang paling toleran. Jangan mengajari umat Islam untuk bertoleransi, karena lahirnya toleransi adalah dari Islam. Tanpa Islam tidak ada toleransi. Mengapa? Karena di dalam Islam tidak ada kasta, di dalam Islam tidak ada yang membedakan di antara kita. Hanya kemuliaan yang akan membedakan kita dari unsur ketakwaan yang dimiliki oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih tinggi, yang lebih pendek, tidak ada apapun. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan melihat casing kita, tidak akan melihat wujud kita, tidak akan melihat profil kita, apalagi status, tidak dilihat. Yang dilihat adalah hati yang ada pada diri kita sekalian. Apalagi di zaman yang seperti ini, zaman penuh hoak, zaman penuh fitnah, maka Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat penting untuk mengembalikan kita yang amburadul ini kembali kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujudnya Rasulullah adalah hadiah dari Allah, rahmat dari Allah. Tanpa baginda Rasul, Allah tidak akan menciptakan apapun. Laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menciptakan apapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilatul a'zam dan asbabul a'zam. Sebab baginda Rasul, maka kita menjadi mulia. Sebab baginda Rasul, maka kita menjadi terhormat. Maka kalau manusia lepas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada adalah kehinaan, yang adalah kenistaan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menggandeng
dengan kemuliaannya Allah yang diberikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'tiddin, kata Allah dalam hadis qudsi, wala yu'tiddin illa liman ahabbahu. Dan Allah tidak akan memberikan agama kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap muslim senang maulid, tidak setiap orang senang maulid, karena maulid adalah bagian dari amaliyah agama. Maka kita yang hadir di sini semoga termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada baginda Rasul adalah rezeki dari Allah. Maka jagalah rezeki itu ila yaumil qiyamah, sehingga apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, akan terwujud oleh kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita akan dipertemukan di maulid yang akan datang. Allahumma. Dan tidak sekali-kali kita pulang kecuali membawa keberkahan, membawa rahmatnya Allah, membawa keselamatannya Allah. Dan yang hadir di sini semoga dikabulkan hajat-hajatnya, diberikan keturunan yang soleh solehah, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saat kita meninggal husnul khotimah. Ingin husnul khotimah, lestarikan maulid. Siapapun yang melestarikan maulid, dia adalah wasilah untuk mendapatkan husnul khotimah. Kata baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa memuliakan maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati kecuali membawa iman pada Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kepada seluruh anggota Rabithah Alawiyah, nanti untuk tidak pulang dulu, untuk mendapatkan santapan-santapan rohani untuk hal-hal yang penting, apalagi di era yang seperti ini. Alafu jamaah, itulah yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.